Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Fadlur Rahman dari kelas 10A. Di video ini saya akan menjelaskan soal dari latihan 6.3 dengan materi fungsi kuadrat. Untuk soal yang pertama, yaitu tentukan berapa banyaknya titik potong dari fungsi kuadrat berikut. Nah, untuk mencari berapa banyaknya titik potong, itu mencarinya dengan menggunakan nilai diskriminan. Sebelum menghitungnya dengan nilai diskriminan, ada beberapa syaratnya. Yang pertama yaitu ketika nilai diskriminan lebih dari 0, maka ada 2 titik potong dengan sumbu X. Dan yang kedua, nilai D sama dengan 0, maka ada 1 titik potong dengan sumbu X. Dan yang ketiga, ketika nilai D kurang dari 0, maka tidak ada titik potong dengan sumbu X. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama poin A, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Mencarinya dengan menggunakan nilai diskriminan. Saya tulis di sini poin A. Nilai diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, B di sini adalah 4, jadi kita tulis 4 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya adalah 3, jadi kita tulis 3. Dan dikali C, C-nya adalah 1. Nah, 4 kuadrat ini sama dengan 16. Dan negatif 4 dikali 3 itu negatif 12 dikali 1 sama dengan negatif 12. Jadi 16 dikurang 12. Sehingga didapatkan nilai diskriminannya adalah 4. Ini karena D-nya lebih dari 0, maka ada 2 titik potong. Titik potong ada di syarat sini, yaitu ketika nilai D lebih dari 0, maka ada 2 titik potong dengan sumbu X. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke B, yaitu fx sama dengan negatif 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Caranya sama, menggunakan nilai diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, B-nya yaitu 4, jadi kita tulis 4 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya adalah negatif 4. Dan dikali C, C-nya adalah 5. Oke, 4 kuadrat sama dengan 16. Ini negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan positif 16. Nah, 16 dikali 5 sama dengan 80. Jadi 16 ditambah 80. Sehingga didapatkan yang diskriminannya adalah 96. Ini karena D-nya lebih dari 0, maka ada 2 titik potong. Ada 2 titik potong. Sini ya. D lebih dari 0, maka ada 2 titik potong dengan sumbu X. Oke, lanjut ke pertanyaan poin atau yang poin C, yaitu fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Caranya sama, menggunakan nilai diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, B-nya yaitu 4, jadi kita tulis 4 kuadrat kurang 4 dikali A. A-nya adalah negatif 3, terus negatif 3 dikali C. C-nya adalah 1, jadi kita tulis 1. 4 kuadrat sama dengan 16. Ini negatif 4 dikali negatif 3 itu positif 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. Jadi 16 ditambah 12. Sehingga didapatkan nilai diskriminannya adalah 28. Ini sama karena D-nya lebih dari 0, maka ada 2 titik potong. Oke, poin D, yaitu fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Menggunakan diskriminan ya. Jadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B-nya adalah 4, jadi kita tulis 4 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya adalah 4 dikali 4 dikali C. C-nya adalah 5, jadi kita tulis 5. 4 kuadrat sama dengan 16. Negatif 4 dikali 4
sama dengan negatif 16. Negatif 16 dikali 5 sama dengan negatif 80. Jadi 16 dikurang 80, sehingga didapatkan nilai diskriminannya adalah negatif 64. Ini karena D-nya kurang dari 0, maka tidak ada titik potong. Tidak ada titik potong di sini, yaitu D kurang dari 0, maka tidak ada titik potong dengan sumbu X. Oke, ke pertanyaan selanjutnya yang E, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Mencarinya menggunakan diskriminan sama, jadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, B di sini adalah 2, jadi kita tulis 2 kuadrat dikurang 4. A-nya adalah X. X ini jadi bernilai 1, jadi kita tulis 1. Dan dikali C, C-nya sama dengan 1 juga, kita tulis 1. Nah, ini 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang. Ini negatif 4 dikali 1 itu negatif 4. Negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. D-nya didapatkan 0. Karena D-nya karena D-nya sama dengan 0, maka ada 1 titik potong. Oke, ke poin yang F, yaitu fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Kita sama menggunakan cara, yaitu menggunakan yang didiskriminan. Terus di sini 1f sama dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ini B-nya adalah 3, jadi 3 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya adalah negatif 2, jadi kita tulis negatif 2 dikali C. C-nya adalah 5 dikali 5. Ini 3 kuadrat sama dengan 9. Negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan 8, positif 8. 8 dikali 5 sama dengan 40, jadi 9 ditambah 40. Sehingga didapatkan nilai diskriminannya adalah 49. Karena nilai D-nya lebih besar dari 0, maka ada 2 titik potong. 2 titik potong. Oke, ke poin yang G, yaitu fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 1. Sama menggunakan nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ini B-nya adalah 8, jadi kita tulis 8 kuadrat dikurang 4 dikali A. A adalah negatif 3, jadi dikali negatif 3 dikali C. C-nya adalah negatif 1, jadi dikali negatif 1. 8 kuadrat sama dengan 64. Negatif 4 dikali negatif 3 adalah positif 12. Positif 12 dikali negatif 1 sama dengan negatif 12. Jadi 64 dikurang 12. Sehingga didapatkan yang diskriminannya adalah 52. Ini karena D-nya lebih dari 0, maka ada 2 titik potong. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu poin H. Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 11x dikurang 7. Sama menggunakan diskriminan juga, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B-nya adalah 11, jadi kita tulis 11 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya adalah positif 4, jadi dikali 4 dikali C. C-nya adalah negatif 7. 11 kuadrat sama dengan 121. Negatif 4 dikali 4 sama dengan negatif 16. Negatif 16 dikali negatif 7 sama dengan 112. 121 ditambah 112 sama dengan 233. Jadi nilai diskriminannya ada 223. Karena nilai D lebih dari 0, maka ada 2 titik potong.
Oke, lanjut nomor 2, yaitu tentukan koordinat titik puncak sumbu simetri, koordinat titik potong dengan sumbu Y, dan banyak titik potong dari grafik fungsi-fungsi kuadrat di bawah ini. Ini adalah grafiknya, ada 3. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apakah hubungan antara titik puncak dengan grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah menggambar grafiknya. Untuk grafik yang pertama, titik puncaknya adalah di sini, di warna biru sini dengan koordinat 1,4. Jadi kita tulis 1,4. Lalu sumbu simetri ini selalu melalui titik puncak. Yang warna merah ini adalah sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y di sini ada, itu di koordinat 0,3. Jadi kita tulis 0,3 di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu X di sini ada 2 yang garis berwarna hijau. Di sini jadi kita tulis 2. Kemudian gambar yang kedua, titik puncaknya ada di sini, yaitu di koordinat 0,2. Jadi kita tulis 0,2. Kemudian sumbu simetrinya di sini juga. Jadi selalu titik puncak yang dimana X-nya adalah 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y di sini juga, dan ini adalah koordinatnya 0,2. Lalu titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X sini tidak ada. Jadi kita tulis 0. Kemudian untuk gambar yang ketiga, yaitu ini. Titik puncaknya berada di 0,0. Berada di 0,0. Sumbu simetrinya juga di X sama dengan 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,0. Di sini ada 1 titik potong dengan sumbu X. Jadi kita tulis 1. Nah, kemudian pernyataan yang selanjutnya yaitu apakah hubungan antara titik puncak dengan grafik terbuka ke atas dan ke bawah. Hubungannya adalah yang pertama, jika grafik terbuka ke atas atau A kurang dari 0 atau negatif, maka titik puncaknya adalah titik maksimum. Yang kedua, jika grafik terbuka ke bawah atau A lebih dari 0 atau positif, maka titik puncaknya adalah titik minimum. Oke, untuk nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan jarak tempuh suatu mobil sebagai fungsi dari waktu. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Dan pertanyaannya adalah berapa jarak maksimum yang ditempuh. Nah, dilihat dari jarak tertingginya itu merupakan titik puncak yang bernilai 17, yang dimana jaraknya atau nilai fungsi Y ini naik kemudian turun lagi, maka itu merupakan grafik yang terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, titik puncaknya itu adalah titik maksimum, sehingga titik maksimumnya atau jarak maksimumnya yang ditempuh adalah 17 meter. Jadi yang A, berapa jarak maksimum yang ditempuh? Dilihat dari tabel, jarak tertinggi itu adalah titik puncak.
yang bernilai 17, yang dimana jaraknya atau nilai fungsi atau y itu naik kemudian turun lagi, maka itu merupakan grafik yang terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, titik puncak itu adalah titik maksimum, sehingga jarak maksimum yang ditempuh adalah 17 meter. Oke, yang poin B yaitu berapa koordinat titik maksimum. Nah, karena titik maksimumnya adalah 17 dan ini adalah nilai Y dan nilai X nya adalah 3, jadi koordinatnya adalah 3,17. 3 ini di sumbu X dan 17 di sumbu Y. Oke, yang poin C yaitu tentukan persamaan garis sumbu simetri. Sumbu simetri sendiri merupakan garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Karena sumbu simetri ini selalu melalui titik puncaknya yaitu 17 dan X nya adalah 3. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Oke, untuk nomor 4, perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang. Ini tabelnya. Nah, tabelnya saya tulis lagi di sini, tapi saya abaikan 0,0 dan 8,0 saya abaikan karena jika ada ini tidak akan membentuk parabola dan mengganggu pertanyaan yang ada di sini. Tidak akan mendapatkan jawabannya. Oke. Untuk poin yang A, pertanyaan yang A, berapa biaya minimum? Nah, dilihat dari tabel, biaya produksi terendah adalah titik puncak yang bernilai 400, yang dimana biaya produksinya ini adalah nilai fungsi atau Y, yang turun kemudian naik lagi. Maka ini merupakan grafik yang terbuka ke atas. Karena ini terbuka ke atas, maka titik puncaknya adalah titik minimum. Sehingga titik minimumnya atau biaya minimumnya adalah 400. Oke, saya tulis di sini. Biaya minimumnya adalah 400. Oke, yang B, berapa koordinat titik minimum? Titik minimum tadi sudah didapatkan, yaitu 400. Yang dimana 400 nya adalah nilai Y dan nilai X nya adalah 20. Maka didapatkan koordinatnya yaitu 20,400. Dan yang C, tentukan persamaan garis sumbu simetri. Nah, sumbu simetri sendiri merupakan garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Karena sumbu simetri ini selalu melalui titik puncak, yang dimana titik puncaknya adalah 400, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 20. Selanjutnya yaitu untuk nomor 5, untuk setiap kasus di bawah ini tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, poin A-nya adalah biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang. Nah, karena biaya ini minimum, maka grafiknya terbuka ke atas. Oke, yang poin B, keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang. Nah, karena keuntungan ini maksimum, maka grafiknya terbuka ke bawah.
Kemudian yang C, kualitas bunyi dari sound system sebagai fungsi dari amplitudo gelombang bunyi. Nah, karena kualitas bunyi ini maksimum, maka grafiknya terbuka ke bawah. Dan yang D, efektivitas obat sebagai fungsi dari dosis obat. Nah, karena efektivitas obat juga ini merupakan maksimum, jadi grafiknya terbuka ke bawah. Karena efektivitas obat ini maksimum, maka grafiknya terbuka ke bawah. Dan yang E, keselamatan pemakaian suatu bahan sebagai fungsi dari waktu pemakaian. Sama juga karena keselamatan ini merupakan maksimum, maka grafiknya terbuka ke bawah.